Pola present perfect, salah satu tenses yang digunakan untuk menyatakan kalimat yang terjadi di masa sekarang. Pengertiannya sendiri, present perfect adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan telah terjadi sekali atau berkali-kali sebelumnya. Present perfect paling sering digunakan untuk berbicara tentang pengalaman atau perubahan yang telah terjadi, tetapi ada juga kegunaan lain yang kurang umum. Suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Namun, efeknya atau hasilnya masih berlanjut atau masih dirasakan. Perbuatan yang baru saja selesai ketika dibicarakan, perbuatan yang masih berlangsung saat dibicarakan, bahkan setelah dibicarakan. Pembagian kalimatnya sendiri untuk present perfect bisa aktif, bisa pasif maupun nonverbal secara macam kalimatnya. Bentuk kalimatnya bisa positif maupun negatif. Penggunaannya bisa untuk pernyataan atau statement, pertanyaan baik yes no question, information question, dan tag question, serta suatu ungkapan. Juga bisa teman-teman gunakan si present perfect. Polanya untuk verbal aktif, kalimat yang menunjukkan adanya kejadian atau aktivitas yang dilakukan oleh si subjek. Rumusnya kalimat pernyataan positif dan kalimat pernyataan negatif. Kita menggunakan kata kerja have atau has diikuti verb 3 atau past participle. Kalau teman-teman menggunakan pernyataan negatif, maka munculkan not setelah have atau has-nya. Contoh langsung saja. I have eaten. Saya sudah makan. Kalau teman-teman menggunakan kalimat ini, maka masih dirasa kenyangnya, masih ada rasanya. He has slept. Dia sudah tidur. Kalau nanti negatif, maka ya I have not eaten atau I haven't eaten. Saya belum makan. He has not slept. Dia belum tidur atau he hasn't slept juga boleh. Intinya kita menggunakan have atau has plus verb 3 untuk kata kerjanya. Untuk subjek, object adverb, subjek di depan verb, object adverb di belakang verbnya. Untuk adverb sebenarnya boleh di depan juga ya. Nah, notnya karena verbnya ada 2 ya. Di sini ada 2, maka harus disesuaikan dengan subjeknya sehingga dapat dipilah subjek apa saja yang menggunakan have atau has. Pemilahan subjek verbnya terutama untuk subjek verb agreement, persetujuan subjek dan verbnya. Untuk kelompok tunggal, si, it, dan benda tunggal, maka gunakan has. Contoh benda tunggal, Upin 1 nama orang, student 1 profesi saja, 1 orang tapi ya isinya kucingnya hanya 1 kucing, person 1 orang saja. Kelompok yang jamak, I, you, they, we, benda jamak lebih dari 1 jumlahnya. Hati-hati untuk I dan you. Memang secara jumlah itu tunggal hanya 1, saya ya hanya 1, tapi kelompok jamak. Nah, maka pakai have ya. Contoh, you have brought the book. Kamu sudah atau telah membawa bukunya. He has left. Dia telah pergi. Upin and Ipin have not played football. My friend hasn't jumped. Nah, ada yang menggunakan have, ada yang menggunakan has. Itu tergantung subjeknya, tunggal atau jamak. Penggunaan notnya boleh teman-teman tulis lengkap atau disingkat haven't atau hasn't, boleh juga.
Thanks for watching.